Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Ibu harapkan semua sehat ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Ketua kelas dipimpin ya nak. Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Didengarkan ya ibu panggil namanya. Budi, Susi, oke semua hadir. Perhatikan nak video yang ibu tampilkan, perhatikan ya dari awal sampai akhir. Pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan habis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Ujungnya ke satu penemuan yang penting banget, internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan nanti panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesan tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias gak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyak pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijajarin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang ada di video? Itu pertanyaannya mengenai pembelajaran kita kemarin loh nak. Ya, Budi. Ada yang lain selain jawaban dari Budi? Ya, Sari. Yang nomor 2, siapa yang bisa menjawab? Iya, Mita. Oke nak, ya alat elektronika yang ada dalam kehidupan sehari-hari seperti yang dikatakan Budi ya, ada TV, HP, rice cooker. Untuk apa alat itu dihadirkan? Untuk mempermudah kegiatan manusia seperti rice cooker. Kita masak nasi pakai rice cooker kan gampang, cepat lagi. Bandingkan menggunakan periuk, kan lama nak. Jadi tujuan kita belajar hari ini agar kalian mengerti apa itu globalisasi dan bisa menyebutkan faktor-faktor terjadinya globalisasi dalam kehidupan masyarakat setempat. Baiklah nak, Ibu akan tampilkan video yang kedua. Silakan diperhatikan karena nanti di akhir video ada petunjuk dalam diskusi kelompok. Mari kita pelajari bersama. Globalisasi dapat diartikan dengan meluas dan membaurnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Kapan globalisasi ini terjadi? Globalisasi terjadi setiap saat ketika warga dunia dari berbagai bangsa dan negara berinteraksi dan memberikan pengaruh satu sama lain. Juga terjadi dalam berbagai bidang. Contoh globalisasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu terciptanya pesawat terbang, YouTube, serta ojek online. Contoh globalisasi dalam bidang ekonomi, yaitu adanya kegiatan ekspor dan impor, serta tumbuh pesatnya e-commerce di Indonesia. Misalnya saja Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Globalisasi juga terjadi dalam bidang politik. Contohnya yaitu kerjasama antar negara, terbentuknya organisasi internasional, dan masyarakat yang sekarang ini lebih peduli pada pemerintahan. Bisakah kalian sebutkan contoh globalisasi dan Oke nak, Ibu akan bagi kalian dalam 5 kelompok ya, satu kelompok itu 4 orang. Jadi tugas kalian ya berdiskusi. Yang pertama itu pembagian tugas. Nanti kalian diskusikan siapa sebagai ketua, sekretaris dan anggota. Yang kedua ya tugasnya menganalisis ya perbedaan zaman modern dan zaman tradisional, mengamati bukti-bukti faktor-faktor terjadinya globalisasi di lingkungan sekolah. Ada yang mau ditanya nak sampai di sini mengenai tugas atau isi video? Oke, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Budi? Ayo, siapa yang bisa? Ibu akan jawab ya nak ya.
Contoh globalisasi dalam bidang sosial budaya seperti pakaian ya. Dulu kita memakai batik dan kebaya, tapi karena ada pengaruh globalisasi dari luar, ya kita kenal jeans, kenal jaket, sehingga kita pakailah jeans dan jaket sekarang. Ibu akan mengasih kalian waktu 15 menit diskusi. Nanti hasil diskusinya dibuat dalam lembar kerja siswa. Ya, nanti di situ kalian tulis kelompok berapa, siapa nama kelompoknya, siapa ketua, sekretaris, dan hasil diskusi dibuat dalam tabel pengamatan. Oke, Nak, dari hasil diskusinya ya, nanti ada satu orang perwakilan dari setiap kelompok menjawab pertanyaan dari Ibu. Oke, Dina, dari kelompok 1, sebutkan dan tunjukkan benda-benda bukti globalisasi di lingkungan sekolah. Iya, benar. Kelompok lain, Bobby, sebutkan dan tunjukkan benda-benda bukti globalisasi yang ada di lingkungan sekolah menurut kelompok Bobby. Oke, ya Nak. Benar ya Nak ya. Kegiatan diskusi kita telah selesai ya. Ibu akan menyimpulkan globalisasi adalah proses di mana semua penduduk di dunia ini saling terhubung, bertukar segala sesuatu tanpa terikat batas, wilayah, dan kebangsaan. Faktor-faktor terjadinya globalisasi itu ada 3. Yang pertama itu perkembangan teknologi informasi. Yang kedua itu kerukunan antar negara. Yang ketiga adalah perkembangan teknologi transportasi. Oke Nak, ya dibuka buku paketnya, ya kerjakan esai tes 1-5 di rumah, minggu depan dikumpul. Jadi pelajaran minggu depan kita akan belajar dampak-dampak globalisasi. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita berdoa. Demikianlah Nak pelajaran kita hari ini. Ya, minggu depan kita lanjutkan. Selamat pagi dan tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan.